Kisah Nabi Harun alaihi salam. Mengisahkan Nabi Harun tidak bisa lepas dari kisah Nabi Musa. Karena ia adalah juru bicara Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun ataupun umat Nabi Musa sendiri. Kisahnya dimulai ketika Nabi Musa berhasil membawa umatnya keluar dari Mesir dan selamat dari kejaran Fir'aun yang ingin membunuh mereka. Kini tibalah saatnya bagi Nabi Musa untuk menerima wahyu dari Allah. Ia diperintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka kufur. Lalu Nabi Musa naik ke Gunung Tursina untuk berkholwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas gunung Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu, jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Saat gunung yang dilihat hancur luluh tanpa meninggalkan bekas, masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terperanjat, gemetar seluruh tubuhnya dan jatuh pingsan. Setelah sadar ia bertasbih dan bertahmid seraya memohon ampun atas kelancangannya itu, "Maha besar Engkau wahai Tuhan, ampunilah aku dan terimalah taubatku dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya Allah menurunkan kitab Taurat yang berupa kepingan-kepingan batu. Di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah patung anak sapi. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Tursina ia terkejut. Kaumnya telah tersesat. Mereka berpesta pora dan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Musa menegur saudaranya yaitu Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tak menganggapnya sebelah mata. Nabi Harun dianggap orang yang lemah. Setelah mendemonstrasikan ternyata Samirilah orang yang mengajak orang-orang itu membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa marah sekali. Samiri diusir, tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Sebab Samiri terkena kutukan, jika ia menyentuh atau menyentuh manusia maka badannya akan menjadi demam panas itulah siksa di dunia, adapun nanti di akhirat ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah salah menyembah patung anak sapi agar bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Tursina. Mereka adalah orang-orang terbaik. Diajak Nabi Musa untuk memohon ampun buat kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang meliputi seluruh bukit. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Selagi bersujud itu mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya, pada saat itulah timbullah keinginan di benak mereka untuk melihat Allah. Setelah Nabi Musa selesai bercakap-cakap dengan Allah, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan memberi kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang." Sebagai jawaban kontan atas kelancangan mereka itu, Allah mengirim halilintar yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa sedih melihat nasib kelompok 70 itu, mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Ia memohon kepada Allah agar mereka diampuni dosanya dan dihidupkan kembali. Allah mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian memerintahkan orang-orang itu untuk berpegang teguh pada kitab Taurat sebagai pedoman hidup, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya.